satu kebenaran firman Tuhan, Mazmur 84 ayat 11. Saya mau bacakan buat kita semua, kita belajar merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti apa arti dari kebenaran firman Tuhan ini. Oke? Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Tema hari ini saya ambil sangat sederhana dan singkat, yaitu berkat dalam ibadah. Loh bang, kenapa tema ini berkat dalam ibadah? Ketika kita mau diberkati Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan gini ya, saat ibadah online tidak ada yang hadir. Amin. Karena berkat yang sejati itu adalah beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, itu nama ibadah kita. Amin. Makanya hidup itu harus standar, yaitu ibadah, ibadah, ibadah. Amin. Kenapa kita gagal dalam kerohanian kita? Kenapa hidup kita nggak diberkati? Karena kita tidak tahu bahwa berkat yang rohani itu adalah ibadah. Amin. Kalau kita mau diberkati Tuhan, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, berkat rohani kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak menanyakan waktu kita dipanggil Tuhan. Tuhan tidak menanyakan berapakah harta kamu, berapakah umur kamu. Yang Tuhan tanya, berapakah ibadah kamu kepada Tuhan, dan berapakah jiwa yang kamu bawa. Amin. Kenapa tema hari ini berkat dalam ibadah? Kita harus belajar kalau ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkat secara dan kerohanian kita akan diberkati. Amin. Tetapi kalau beribadah cuma main-main saja, sekedar rutinitas, mohon maaf, tidak diberkati. Amin. Tolong dong buka kameranya, Kak Febri, Kak Arta, Kak Tiopan, Bang Juan, Kak Fira, Kamel. Artinya kalau kita mau diberkati, kita harus serius-serius beribadah kepada Tuhan. Amin. Kenapa hari ini berkat dalam ibadah? Karena banyak kita tidak mengerti bahwa ibadah itu sangat penting dalam kerohanian kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Ibadah itu bukan sekedar datang, duduk, diam, rutinitas. Bukan. Ibadah yang sejati, mau diberkati secara rohani dan jasmani, ikutlah berkat-berkat yang Tuhan kasih. Amin. Kalau kita mau diberkati Tuhan, bukan hanya duduk diam di kaki Tuhan, bukan hanya ibadah, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kehidupan kita sebagai ibadah, sebagai rutinitas saja, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita tidak akan diberkati. Kenapa saya bilang tidak diberkati? Karena tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Makanya kita sebagai orang Kristen harus memiliki standar, yaitu ibadah. Amin. Mengapa hidup orang percaya tidak diberkati? Mengapa? Yang pertama, waktu Tuhan belum tiba. Amin. Ketika kita mau diberkati, lewatilah proses Tuhan. Ikutlah ibadah. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, firman itu menguatkan hidup kita, dan firman itu menjadi kekuatan buat hidup kita. Kita bersaksi dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau memahami kalau ibadah itu penuh dengan berkat, kita harus memahami bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar pelayanan. Amin. Bukan pelayanan di gereja saja, tetapi ibadah yang sejati, mau berkat dalam ibadah, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda, saya sudah diberkati, saya sudah beribadah kepada Tuhan, begini duduk diam. Bukan. No. Tuhan tidak mencari orang kayak gitu. Tetapi Tuhan mencari orang benar-benar serius mengalami ibadah. Amin. Kuasa Tuhan terjadi ketika kalian benar-benar serius mengalami ibadah. Amin. Tetapi kalau ibadah sekedar rutinitas, sekedar hanya main-main, mohon maaf, bukan menjadi dampak, tetapi menjadi batu sandungan untuk kita semua. Amin. Makanya kalau kita mau beribadah sungguh-sungguh, kalau kita mau diberkati Tuhan, ikutlah cerita Tuhan, maka hidup kalian diberkati. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ingat, ketika kalian melewati proses demi proses, terus setia ibadah menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita tidak setia ibadah, ibadah kata bolos ibadah,
tidak menjadi pelaku firman Tuhan, apa yang mau diberkati? Dan tidak bekerja, apa yang mau diberkati? Amin. Makanya bukan hanya sekedar berdoa, tetapi bekerja menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ibadah itu artinya setiap kehidupan kita adalah ibadah kita. Amin. Kalau kita mau diberkati dalam ibadah, kita harus berdoa, beribadah, dan bekerja. Amin. Standar kehidupan orang Kristen. Artinya seriuslah beribadah. Karena beribadah itu penuh dengan berkat. Amin. Kalau kita mau diberkati Tuhan, seriuslah beribadah. Jangan jadikan ibadah main-main. Kalau ibadah main-main, mohon maaf, hidup kalian bukan hanya tidak diberkati, tetapi hidup kalian akan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Amin. Kalau kita mau diberkati saat ibadah, dengarkan firman Tuhan. Fokus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar mendengar sendiri, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul pendengaran akan firman Kristus. Ketika kalian sudah mendengar, memperhatikan firman Tuhan, berkat itu datang. Amin. Artinya kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, memperhatikan firman Tuhan, hidup kalian pasti diberkati. Maksudnya gimana? Berkat dalam ibadah maksudnya gimana, Bang? Ya, kita harus ibadah dulu, datang. Ketika ada masalah doang kita datang ke Tuhan. Tetapi ketika nggak ada masalah, kita jauh dari Tuhan. Jangan kayak gitu. Amin. Susah senang selalu sama dengan Tuhan. Kalau kalian hanya menyenangkan diri kalian sendiri, mohon maaf, bukan menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi menjadi batu sandungan untuk diri kalian dan untuk orang lain. Artinya, ibadah itu jangan main-main. Amin. Kalau kalian benar serius ibadah, berkat kalian berlimpah. Amin. Contoh, saya sendiri. Saya diberkatin Tuhan secara rohani dan jasmani. Kenapa? Karena saya taat dan setia kepada ibadah. Amin. Gimana kalian mau dikasih perkara besar, perkara kecil aja nggak setia? Ibadah online aja suka nggak setia? Amin. Kalau kalian setia kepada ibadah online dan setia dalam ibadah gereja dan melayani pelayanan online dan pelayanan gereja, hidup kalian akan diberkati. Pekerjaan kalian akan berhasil. Amin. Tuhan akan memakai kita memproses demi proses. Tetapi kalau kalian ibadah sekedar datang rutinitas, pelayanan rutinitas, mohon maaf, bukan jadi berkat, tapi menjadi batu sandungan untuk orang lain. Amin. Artinya jadilah anak muda penuh dengan kepercayaan. Amin. Jadilah anak muda menjadi teladan. Kalau kita mau jadi anak muda teladan, dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita mau setia kepada ibadah atau mau taat? Amin. Kalau ibadah sekedar rutinitas, datang duduk diam di kaki Tuhan, boleh, monggo silakan, orang Jawa bilang. Tetapi kalau kita setelah ibadah main HP, saat ibadah, waktu Tuhan ada di HP, gimana mau setia kepada Tuhan? Amin. Saat ibadah kita main HP, coba kita bayangkan, kalau kita fokus kepada ibadah, waktu kita bilang, waktu Tuhan, fokus kepada Tuhan. Amin. Kalau gini, saat ibadah, sayang, aku lagi ibadah, tolong. Tapi kalau saat ibadah, waktu Tuhan di HP, astaga, itu mah bukan ibadah. Nama sekedar ibadah doang. Amin. Saya jujur aja, waktu ibadah kayak gini, saya jarang megang HP. Kenapa? Saya fokus kepada Tuhan. Amin. Siapapun mau nelpon saya saat ibadah online atau ibadah sekarang, ibadah sekedar rutinitas, ibadah secara langsung, tapi saya fokus. Kenapa? Karena ibadah itu bukan hanya main-main. Amin. Makanya walau di telepon pun saya nggak bakal angkat. Kenapa? Saya terfokus pada Tuhan. Amin. Ibadah itu bukan ibadah kata duduk diam, bukan. Ibadah itu untuk menguatkan iman kita. Amin. Supaya kita kuat. Kenapa kita ada ibadah minggu? Selama 6 hari kita menghadapi masalah pekerjaan kita. Amin. Presin namanya. Presin supaya kita menguatkan iman kita mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Nah, kalau kita mendapatkan berkat ibadah, saat ibadah kita benar-benar fokus. Amin. Kalau kita fokus, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Coba kayak bayangkan, saat ibadah. Contoh ya. Contoh Kak Ian, Kak Ian, mana mukanya? Kak Ian. Buka. Suaranya buka dulu. Aku mau kasih contoh. Kak Ian, buka dulu. Kameranya. Bentar. Contoh, Kak Ian. Aku mau kasih contoh ya. Kak Ian, coba kamu ambil HP. Coba kamu ambil HP, terus penyembahan waktu ibadah. Enggak gini, Kak Ian. Contoh gini. Kayak gini. Contoh. Ya, kayak gitu. Saat megang HP. Apakah itu benar ibadah bukan? Enggak, betul. Nah, itu contoh sederhana. Artinya, HP itu bisa membahayakan kita waktu kita tidak fokus pada Tuhan. Amin. Contoh teleponan, mohon maaf. Nama telepon apa yang biasanya kita lakukan saat siang hari? Nah, waktu teleponan itu kalian terfokus bisa 14 orang, 15 orang, betul atau tidak? Tetapi saat ibadah, mohon maaf batin, berapa orang? 9 orang. Itu namanya nggak boleh. Kalian kalau mengeraskan hati, itu nggak bagus. Nggak bagus kenapa? Kalian akan lemah. Kalau kita mau kuat dalam iman, berkat dalam ibadah, fokus. Amin. Saya nggak ngelarang teleponan apa tadi? GBD ya, nggak larang. Tetapi fokuslah saat ibadah. Amin. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan mata Tuhan tertuju pada kita. Amin. Saat kita melakukan ibadah, Tuhan ada di dalam hidup kalian. Ketika kalian nggak fokus, kalian yang berdosa sendiri. Amin. Tetapi kalau kalian fokus, berkat-berkat ada. Di sini udah bisa memahami? Kamel? Udah mengerti? Kalian? Artinya, ibadah itu bukan hanya rutinitas. Kalau dibilang capek, ya sebagai manusia ya capek lah. Saya juga capek. Tetapi saat kita ibadah, fokus. Amin. Itu yang pertama. Ada prosesnya. Waktu Tuhan belum tiba. Makanya waktu Tuhan belum tiba, kita lewati proses, yaitu ibadah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat sudah diberikan tapi tidak sadar. Waduh. Berkat Tuhan udah ada di dalam hidup kalian, tetapi kalian tidak melakukan ibadah. Sama aja tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Atau saat ibadah, ya contoh, waktu Tuhan ada di HP, sayang, tergenteng, tergentong. Saya lagi ibadah sayang. Amin. Kalau kita mau fokus ibadah, sangat luar biasa. Amin. Artinya berkat Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Kita harus sadar. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana cara kita merespon kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara kita meresponnya? Amin. Meresponnya gimana caranya? Bagaimana cara kita meresponnya? Merespon saat kehidupan kita sehari. Yang pertama, kita harus menyadari nilai kehadiran Tuhan. Kita harus menyadari kehadiran Tuhan itu penuh dengan makna. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari berkat tidak selalu berarti mudah. Kita harus menyadari berkat itu tidak akan mudah. Artinya, kita harus fokus, namanya ibadah. Nah, apa dampaknya ketika berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama dampaknya, ibadah bukan sekedar kegiatan tapi gaya hidup. Artinya ibadah itu bukan sekedar kegiatan kita doang, rutinitas doang. Pagi-pagi saat badai datang menepaku, aku setia
pada gereja saat nggak ada masalah bolos ibadah. Itu tidak boleh. Amin. Hari ini saya hanya biar kita semangat. Amin. Artinya, hidup itu bukan sekedar kegiatan. Ibadah itu bukan sekedar kegiatan, tetapi gaya hidup orang Kristen. Amin. Gaya hidup orang Kristen. Minimal minggu ke gereja. Amin. Tetapi ke gereja bukan hanya rutinitas. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, melakukan firman itu menjadi rema dalam hidup kita, firman itu udah menjadi rema, terus dibagikan ke orang lain, itulah ibadah penuh dengan berkat. Amin. Berkat dalam ibadah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi perubahan sikap hati kita. Ketika kita benar-benar serius kepada Tuhan, perubahan itu akan terjadi. Sikap hati kita tertuju pada pandangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, kehadiran Tuhan membawa kita sukacita. Bilang, kehadiran Tuhan membawa kita sukacita. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau berkat dalam ibadah itu? Apakah kita mau menjadi berkat untuk dalam ibadah online ini? Amin. Apakah kita mau menjadi, hidup kita mau diberkati secara pribadi dengan Tuhan? Kalau kita mau diberkati dengan Tuhan, taatlah kepada ibadah. Mau ibadah online, mau ibadah di gereja, maupun pelayanan online, mau pelayanan di gereja, mau pekerjaan kalian, tetaplah menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kalian mau berkat dalam ibadah, cuma satu pesan saya, yaitu jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia beribadah, tetaplah bekerja sesuai dengan rutinitas kalian dalam setiap hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang hamba-Mu Tuhan, mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Kamel. Doa syafaat.